Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasulah ursila ba'dahu. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fiddin, hadirin sedang jamaah maghrib isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita wajib untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita dengan berbagai macam jenis dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan, baik dalam bentuk kesempatan, kesehatan, nikmat materi, dan terlebih lagi nikmat ukhrawi, nikmat agama. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala secara khusus berikan kita nikmat tersebut, yang mana nikmat tersebutlah yang merupakan nikmat yang istimewa. Nikmat yang lainnya dalam bentuk kesehatan, kesempatan dan materi, itu Allah berikan pada semua dari hambanya tanpa memilah dan memilih antara mukmin atau kafir, saleh atau taleh, taat atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nikmat agama, pemilihan yang Allah khususkan kepada orang-orang yang dicintainya atau hambanya yang dicintainya, yaitu orang-orang yang beriman. Salawat dan salam kita kirimkan pada qudwah, teladan dan panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berkorban, berjuang, bahkan mendedikasikan seluruh potensinya, baik berupa waktunya, pikirannya, hartanya, bahkan jiwanya, memang untuk dijadikan sebagai, dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk umat manusia. Karena begitu inginnya beliau, azizun alaihi ma'anittum, beliau sangat berat, sangat sedih terhadap kemungkinan yang akan memberatkan kita. Harisun bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Beliau sangat berharap sebanyak-banyaknya manusia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menghabiskan seluruh waktunya dan segala potensinya untuk berjuang, untuk membimbing manusia sehingga bisa berada di atas jalan yang lurus. Maka beliau meninggalkan begitu banyak, bahkan semua kalimat-kalimat yang terucap dari beliau adalah tuntunan. Semua kalimat-kalimat yang beliau sampaikan tercatat sebagai aturan dan tuntunan kepada umat manusia. Dan secara umum telah kita sebutkan ada dua jenis kalimat beliau yang paling banyak beliau lontarkan adalah peringatan dan motivasi. Memberikan motivasi pada umat manusia untuk berbuat kebajikan, sekaligus beliau senantiasa memberikan peringatan kepada umat manusia untuk menjauhi segala yang bisa menggiring kepada kebinasaan dan kerugian di dunia dan di akhirat. Dan diantaranya apa-apa yang kita telah bacakan dan akan kita bacakan dari kitab, yaitu Fadailul A'mal, fi Fadailil A'mal min al-kitab was sunnah wal athar.
kumpulan keutamaan-keutamaan, tetapi kami tetap tambahkan terhibnya. Jadi buku ini banyak menyebutkan tentang motivasinya saja atau fadilah-fadilahnya. Maka poin yang ada hal-hal penting untuk kita sebutkan peringatan di dalamnya, maka kita carikan referensi lain untuk tetap ada tarhib. Nah, hadis-hadis seputar peringatan tentang perkara tersebut. Tapi kita lanjutkan pembahasan atau membacakan hadis-hadis seputar bab bayanu fadlit ta'affuf wal qanaah. Penjelasan tentang keutamaan orang yang menjaga kehormatannya, untuk menahan diri tidak bergantung kepada manusia. Wal qanaah, dan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dan pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan beberapa pengertian yang diberikan oleh ulama kita tentang al-qanaah. Wal akli min kasbi yadihi, dan keutamaan orang yang berupaya untuk menafkahi, mandiri terhadap kebutuhan nafkahnya. Pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan satu hadis, dan kita berupaya untuk menyelesaikan hadis-hadis seputar hal ini di ta'lim kita pada kesempatan kali ini. Hadis yang berikutnya dari Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seorang hamba melebihi apa yang merupakan hasil dari usaha tangannya sendiri. Wa inna Nabi Allah Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan ini baru-baru disebutkan oleh ustaz kita tentang kisah Nabi Daud. Beliau lambang seorang yang mandiri dalam masalah urusan ekonomi, tidak bergantung kepada yang lainnya, sehingga beliau disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW dalam hadisnya bahwa sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam adalah sosok Nabi yang berupaya mandiri, berpenghasilan dari hasil usahanya sendiri. Meskipun Nabi, kalau dia ingin di backup oleh umatnya, maka sangat mudah. Dan memang seharusnya begitu. Agama kita ini sangat-sangat pertengahan dalam segala urusan. Tidak berat sebelah dalam segala persoalan, termasuk dalam persoalan ini. Seorang yang memiliki kelebihan kekayaan, maka dia hendaknya banyak berpegang pada hadis-hadis yang memotivasi bagaimana berinfak, bagaimana peduli, bagaimana menafkahi, bagaimana menanggung kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang memiliki kekurangan, kelemahan, hendaknya banyak berpegang pada hadis-hadis yang seperti ini, memotivasi untuk mandiri, memotivasi untuk berusaha, memotivasi untuk tidak meminta dan bergantung kepada orang lain. Maka terjadilah interaksi yang harmonis. Yang miskin tidak merengek meminta, yang kaya pun dengan penuh kedermawanan membantu. Maka terjadilah keharmonisan dalam interaksi sosial antara yang kaya dan yang miskin. Dan seperti itu, dan bukan sebaliknya. Sebaliknya, orang yang kaya, orang yang memiliki kelebihan, justru berpandangan atau banyak berpegang pada hadis-hadis, melihat orang miskin, biarlah dia menjaga kehormatan begitu. Tidak usah diperhatikan, atau sebaliknya, dan seterusnya. Ini tidak memposisikan. Maka hadis-hadis kita perpegangi atau jadikan motivasi sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Itu hadis pertama kita sebutkan. Kemudian hadis berikutnya, beberapa hadis kita lebih percepat sedikit. Laisal miskin alladhi tariduhul luqma wal luqmatan. Bukanlah, kata Nabi SAW, ini pandangan manusia termulia, pandangan manusia terbaik, pandangan manusia yang paling bahagia hidupnya. Kata beliau SAW, laisal miskin alladhi tariduhul luqma wal luqmatan. Bukanlah kategori orang miskin orang yang hanya mampu
ia memenuhi kebutuhannya ia 1 suap atau 2 suap makanan saja dalam seharinya. Wat-tamratu wat-tamratan, atau hanya mampu ia makan dalam sehari 1 biji kurma atau 2 biji kurma. Walakinnal miskin, tetapi dalam pandangan Nabi kita sallallahu yang miskin yang sebetulnya alladzi la yajidu ghina yughnihi, adalah yang tidak mendapatkan, tidak pernah merasakan, tidak ada sesuatu yang menjadikannya terpuaskan atau merasa cukup. Meskipun secara zahir nampak dia telah memiliki banyak hal, segala fasilitas atau begitu banyak apa yang dia telah miliki, tapi terus dirasakan sebagai sesuatu yang belum cukup. Maka inilah hakikat miskin dan dalam pandangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wala yaftanu lahu fayatasaddaqu alaihi, sehingga begitu banyak yang dia miliki dari hartanya tidak kemudian dia mampu untuk mensedekahkan. Nah, kenapa? Karena masih merasa kurang dan akan merasa miliknya akan terkikis dan terkurangi ketika dia harus sedekahkan lagi. Maka pada hakikatnya orang-orang yang enggan untuk bersedekah adalah orang yang miskin dalam pandangan Nabi kita SAW, meskipun dia memiliki banyak hal. Kan biasanya orang yang tidak mau bersedekah adalah orang yang merasa kurang, atau merasa apa yang dia miliki akan terkurangi dengan sedekah. Maka dalam kehidupannya dia akan masih merasa kekurangan. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Ini cara pandang Nabi SAW, dan banyak hal contoh-contoh yang Nabi perlihatkan atau ajarkan kepada kita cara pandang, dan ini juga diantara kunci kebahagiaan. Kebahagiaan sebenarnya adalah cara pandang yang benar. Ketika kita salah dalam memahami, salah dalam memandang sesuatu, maka kita bisa kehilangan kenikmatan hidup dan kebahagiaan yang sesungguhnya kehidupan dunia. Salah satunya adalah seperti ini. Termasuk Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang kuat itu yang berotot, berbadan kekar, kalau bergulat, maka dia akan selalu menang dan tidak terkalahkan. Akan tetapi wa innama asyadidu, tapi dalam pandangan Nabi kita, orang kuat yang sesungguhnya man yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang mampu menahan dan mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah atau diperhadapkan dengan sesuatu yang memancing emosinya, dia mampu mengendalikan. Itu cara pandang Nabi SAW yang memberikan motivasi. Termasuk dalam hal ini motivasi Nabi SAW untuk kemudian tidak berputus asa dan tidak merasa terkucilkan ketika terjadi keterbatasan dan kekurangan dalam finansial dan kebutuhan ekonomi kita, tetapi kita masih terus merasa inilah bagian sempurna yang Allah berikan. Tidak boleh dikatakan kurang. Kenapa? Karena ketika kurang berarti Allah tidak memberikan sepenuhnya. Inilah bagian kita yang Allah berikan sepenuhnya. Itu sudah bagian lengkap, bagian sempurna yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri hal tersebut, karena Allah yang membagi-bagi rezeki tersebut kepada hambanya, di samping terus berikhtiar tentunya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Dzarrin qal, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qal ba'ya'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membayatku terhadap 5 perkara. Wa wathaqani sab'an, dan berjanji atau mengikat perjanjian denganku dengan 7 hal. Wa asyhada 'alaiha tis'an, dan bersaksi terhadapku terhadap 9 perkara. Meskipun tidak disebutkan semua di hadis ini, disebutkan secara singkat. Yang pertama, alla akhafa fillahi laumata laim. Pertama,
Nabi SAW ia memanggil Abu Dzar dan mengatakan dan mengucapkan baiat atau berjanji untuk tidak mengingkari hal tersebut dan tetap berpegang teguh dengan prinsip ini, alla yakhafa fillahi laumata la'im, untuk tidak takut, tidak gentar, tidak malu dan pesimis terhadap celaan-celaan, cibiran-cibiran orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dia lakukan selama dia adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak goyah, tidak takut dengan celaan, tidak takut dengan cibiran apapun selama dia adalah fisabilillah, selama yang dia lakukan adalah sesuatu yang sesuai dengan perintah dan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Dan ini satu prinsip yang sangat penting. Bagi seorang muslim, tidak boleh minder, tidak boleh ragu, tidak boleh malu, terlebih lagi tidak boleh takut untuk kemudian melakukan sesuatu selama itu adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan tidak menyebabkan terjadinya mafsadat di tengah-tengah umat. Jalankan meskipun ada orang-orang yang mencibir atau bahkan mencelah, selama itu adalah sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hal laka ila bai'atin walakal jannah. Kemudian Nabi SAW bersabda pada Abu Dzar juga, apakah engkau ingin berjanji kepada aku? Atau berjanji, bai'at artinya berjanji setia, atau berjanji menaati. Maka engkau menaati terhadap sesuatu. Walakal jannah, jika engkau penuhi bai'atmu itu, setia dengan apa yang telah engkau ucapkan itu, lakal jannah, maka bagimu syurga Allah Subhanahu wa taala. Qultu na'am, maka Abu Dzar tentu bersemangat dengan hal tersebut, mengatakan iya. Wa basattu yadi, maka kata Abu Dzar, maka aku pun menjulurkan tanganku. Dan biasanya baiat itu dengan bersalaman, khususnya kepada pemimpin yang sah. Secara syariat mulai dari Nabi kemudian Khulafaur Rasyidin, itu seandainya kita hidup di zaman itu maka kita harus turut berbaiat kepada Nabi SAW. Jika memungkinkan dengan bersalaman maka harus bersalaman. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, alla tas'alan nasa syai'an, jangan banyak meminta bergantung kepada manusia. Qultu na'am, maka Abu Dzar menerima hal tersebut dan mengatakan iya. Wala sautaka in yaskut minka hatta tanzila ilaihi fata'khudhahu, sampai sekiranya engkau di atas hewan tungganganmu dan cambukmu itu terjatuh, maka engkau harus turun untuk mengambilnya. Jangan biarkan orang lain yang mengambilkanmu, kecuali engkau sendiri yang turun untuk mengambilnya. Ini bagian dari al-afaf, adalah tidak banyak meminta tolong kepada orang selama kita masih ada jalan untuk bisa melakukannya sendiri, termasuk dalam hal-hal kecil. Meskipun secara hukum bukan sesuatu yang haram, tetapi jika ingin mulia, kata Nabi SAW, dan ini diantara jalan kemuliaan, adalah berupaya untuk tidak banyak bergantung kepada manusia pada hal-hal yang kita masih sangat mampu untuk melakukannya. Kemudian dalam riwayat yang lain, di antara bunyi baiat Abu Dzar pada Nabi SAW adalah Nabi SAW bersabda, usika bitaqwallahi fi sirri amrik wa alaniyatih. Dan ini banyak Nabi SAW berwasiat, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terang-terangan atau dalam kondisi disaksikan oleh manusia ataupun dalam kondisi bersendirian. Wa idza asa'ta fa ahsin,
Bahkan ya ketika terpaksa atau dalam kondisi tertentu engkau harus melakukan sesuatu yang mungkin mengganggu, melukai orang lain, maka jangan berlebihan, tetap pada kadarnya. Dalam kondisi marah mungkin ya tetap dengan memilih kata-kata yang ya tidak sembarangan, ya memilih kata-kata. Wala tas'alanna ahadan syai'an, dan jangan bergantung kepada manusia, banyak meminta kepada manusia. Wa in saqata sautuka, dan ya meskipun cambukmu yang jatuh, upayakan untuk ambil sendiri. Wala taqbidanna amanatan, dan jangan menawarkan diri kepada satu amanah. Ya, meskipun ini semua adalah motivasi untuk mengendalikan diri pada hal-hal yang berpeluang untuk menjadi fitnah. Ya, mengambil amanah secara hukum ya bukan sesuatu yang haram, tetapi ya ketika melihat kondisi tersebut mengkhawatirkan untuk menjatuhkan kepada fitnah dan kita tidak mampu untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya, maka lebih baik kita tidak mengambil amanah tersebut. Tetapi ketika kita adalah orang yang meyakini mampu untuk menjalankan amanah dan bisa mendatangkan maslahat kepada umat dengan amanah tersebut, kita kerjakan, maka boleh kita mengambil amanah tersebut. Sebagaimana Nabi Yusuf bahkan menawarkan dirinya untuk menjadi seorang perdana menteri atau menjadi menteri, karena dia mengetahui bahwasanya potensi yang dia miliki ini bisa memberikan manfaat dan maslahat kepada kaum muslimin atau orang-orang beriman. Ya, beda kalau mengambil amanah hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri, maka ini yang sangat dicela oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah, dan ini yang paling termasuk hadis yang paling masyhur dalam perkara ini, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Ini yang paling masyhur hadisnya. Bukanlah dikatakan kaya itu dengan banyaknya harta. Nah, walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi sesungguhnya kekayaan itu atau orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang kaya hati. Artinya hatinya merasa cukup dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya, dengan apa yang Allah telah berikan untuknya. Maka ini motivasi dari Nabi SAW. Artinya setiap berpeluang, dan ini diantara kemaha adilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, untuk yang mendapatkan yang namanya kebahagiaan yang sesungguhnya, tidak ada yang tidak berpeluang, antara kaya ataupun miskin, antara yang memiliki banyak harta ataupun memiliki kekurangan, itu semuanya untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan yang hakiki, semuanya memiliki peluang yang sama. Semuanya berpeluang untuk bahagia. Maka kita lihat bukti itu telah ada dari masa Nabi kita. Mereka bisa bahagia hidup mereka dengan kondisi dalam keterbatasan. Karena Nabi telah menyebutkan kuncinya. Nah, laisal ghina an kathratil 'arad. Bukanlah syarat mutlak untuk menjadi orang yang dikatakan bahagia ketika banyak harta. Dan juga telah bukti banyak orang-orang yang memiliki kelebihan harta yang melimpah ruah, namun mendapatkan kegersangan di dalam hatinya, kehilangan kebahagiaan dengan berbagai cara yang dia telah tempuh dengan harta yang begitu banyak yang dia miliki, tapi juga tidak menemukan kebahagiaan dikarenakan belum menempuh jalan yang sebenarnya. Walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kekayaan hati, dan kekayaan hati ini tidak akan didapatkan kecuali dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, An Zubair bin Al-Awwam, dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu, ini termasuk masyhur juga hadisnya ini. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, li an ya'khudha ahadukum ahbalahu
adalah seseorang mengambil talinya, mengambil pengikat atau talinya, fayati bi hizmatin min khatabin ala dhahrihi fayabi'ahu. Kemudian dia pergi mencari kayu bakar, kemudian mengikatnya lalu memikulnya, kemudian dibawa dan dijual, dibawa ke pasar atau dibawa dan dijual, fayakuffa biha wajha, untuk kemudian melindungi kehormatannya, untuk menjaga harga dirinya agar tidak meminta dan bergantung kepada orang lain. Khairun lahu min an yasalan nas, itu lebih baik daripada dia meminta kepada manusia. A'tauhu aw mana'uhu, apakah dia meminta dan dikasih? Terlebih lagi kalau meminta dan tidak dikasih, tetap lebih mulia tadi yang berupaya sendiri, berapapun hasilnya, dibanding dengan orang yang meminta banyak ataupun sedikitnya yang diberikan kepadanya. Tetap tadi yang berupaya, yaitu lebih mulia dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Nah, Hakim bin Hizam beliau meriwayatkan kisahnya sendiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Aku datang kepada Nabi dan meminta sesuatu dan Nabi memberikanku. Ini jelas bahwasanya meminta bukan sesuatu yang diharamkan. Nah, bukan sesuatu yang diharamkan secara hukum. Ketika ada saudara kita yang datang dan meminta sesuatu, itu terjadi pada para sahabat, datang pada Nabi bahkan berulang. Thumma sa'altuhu fa'atani, kemudian datang lagi Hakim bin Hizam dan meminta kepada Nabi dan Nabi berikan. Thumma sa'altuhu fa'atani, kemudian berikutnya datang lagi Hakim bin Hizam dan Nabi pun berikan. Nah, menunjukkan juga kedermawanan Nabi dan ketulusan beliau. Tetapi meskipun demikian, Nabi tetap memberikan petunjuk yang terbaik kepada sahabatnya dan kepada umatnya. Meskipun itu sesuatu yang mubah, boleh, akan tetapi Nabi akan senantiasa mengarahkan umatnya pada yang paling mulia, mana yang paling terbaik. Thumma qala ya Hakim, kemudian Rasulullah bersabda, wahai Hakim, yaitu Hakim bin Hizam, hadzal malu khudrun hulwun, sesungguhnya harta itu adalah sesuatu yang hijau atau sesuatu yang disenangi dan manis. Nah, ini bahasa kiasan Nabi SAW, bahwasanya harta itu memang sesuatu yang secara fitrah disenangi oleh manusia. Faman akhadahu bisakhawati nafsihi burika lahu fihi. Nah, siapa yang mendapatkannya dengan jalan yang baik, dengan usaha yang halal, yang baik, dan termasuk tadi apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang diberikan peringatan oleh Nabi SAW, bahwasanya menjadi orang yang selalu tergantung, apalagi berulang kali untuk tergantung kepada manusia, adalah sesuatu yang hendaknya dijauhi. Burika lahu fihi, maka harta itu akan diberkahi. Wa man akhadahu bi syarafi nafsin, dan siapa yang mencarinya atau mengambilnya dengan maksud sekedar untuk memperkaya diri, memperbanyak perbendaharaan harta, falam yubarik lahu fihi, atau mengambil dengan cara-cara yang tidak tepat, maka harta tersebut tidak akan diberkahi padanya. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba', maka dia di antara bentuk hilangnya keberkahan tersebut adalah ketika harta itu tidak memberikan kebahagiaan dan kepuasan kepadanya. Kana kalladhi ya'kulu wa la yashba', sehingga dia seperti orang yang makan namun tidak pernah merasakan kenyang. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla, dan tangan yang di atas
lebih baik daripada tangan yang dibawa. Iya, tetapi jangan dijadikan sebagai sebuah kelakar. Nah, akhirnya dibalik. Nah, seperti anak kecil, nah, minta uang kepada ibunya atau orang tuanya, dibalik tangannya. Nah, tangannya ditaruh di atas, tangannya orang tuanya dibawa, diambil uangnya. Nah, itu secara teks benar, nah secara makna tidak tepat. Ini kiasan. Tangan yang di atas artinya orang yang suka memberi atau orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang menerima. Nah, artinya orang yang diberi. Nah, tentu lebih mulia ya orang yang memberi daripada orang yang menerima. Bagaimana respon hakim ketika mendapatkan nasihat dari Nabi SAW terhadap suatu amalan yang sebenarnya bukan sesuatu yang haram, namun dia bisa menurunkan nilai kemuliaan kepribadian seorang muslim? Maka Hakim bin Hizam mengatakan, qala Hakim faqultu ya Rasulullah. Meskipun Nabi tidak menyebutkan nama dan tidak mendetailkan bahwasanya apa yang dilakukan hakim ini beberapa kali datang kepada Nabi meminta adalah sesuatu yang masuk dalam kategori yang diingatkan oleh Nabi, tetapi beliau sudah merasa apa yang dia lakukan ini kurang tepat. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'athani bil haqq, ba'athaka bil haqq, wahai Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Saya tidak akan pernah lagi meminta kepada siapapun dalam perkara harta dunia sampai saya meninggalkan dunia ini. Fakana Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu yad'u hakiman liyu'tiyahu ata'an. Maka ketika Abu Bakar menjadi pemimpin, beliau pernah memanggil beliau untuk memberikan sesuatu kepadanya. Faya'ba an yaqbal minhu syai'. Maka hakim tidak mau dan mengatakan dia tetap akan memegang janji yang telah dia ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna Umar, di masa Umar juga radhiyallahu taala anhu, da'ahu liyu'tiyahu fa aba an yaqbalahu. Nah, dan Umar pun demikian, beliau ingin memberikan sesuatu yang sebenarnya secara hak dia adalah haknya untuk diberikan, tetapi beliau sudah berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya ma'syaral muslimin. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, ushidukum ala anna hakimin anni u'ridu alaihi haqqahu alladhi qasama Allahu lahu fi hadzal fai' faya'ba an ya'khudhahu. Sesungguhnya aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwasanya aku telah menawarkan hakim bagiannya, karena memang jatahnya dari fai harta rampasan perang atau harta yang ditinggalkan oleh musuh ketika kaum muslimin telah menang dalam peperangan dan dia turut dalam berperang, dan Umar sebagai panglima dan pemimpin Amirul Mukminin membagi-bagi dan memberikan juga bagian kepada hakim. Makanya Umar meminta persaksian kaum muslimin supaya bahwasanya dia sudah diberikan tetapi dia yang tidak mau menerimanya. Fa aba an ya'khudhahu wa lam yarza hakim ahadan minan nasi ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya radhiyallahu anhu. Dan apa yang telah dia azamkan dan dia janjikan di hadapan Nabi, dia tidak pernah lagi meminta kepada siapapun dalam perkara-perkara dunia sampai beliau meninggal. Sampai beliau meninggal. Ini kemuliaan seorang sahabat dalam sisi ini. Nah, meskipun ini pilihan beliau secara pribadi untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, untuk kemuliaan. Dan tentu pelajaran berharga dari seorang sahabat, bagaimana mereka ketika menganggap ada sesuatu kekurangan pada dirinya, maka dia akan berupaya untuk memperbaikinya semaksimal mungkin ketika dia mengetahui ada jalan untuk meniti yang lebih baik. An Abdullah, hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr
bin As radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntunglah siapa saja yang telah berislam. Dan itu sangat jelas tentunya, sungguh sangat beruntung siapa yang telah berislam, karena dia telah memilih pilihan yang terbaik, yang merupakan pilihan satu-satunya untuk bisa mendapatkan keselamatan. Dan itu akidah kita yang tidak boleh lagi ditawar-tawar. Bahwasanya akidah kita, inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang bisa menjadi jalan keselamatan setelah Nabi diutus hanyalah agama Islam. Warazaqa kafafan wa mana'ahu Allahu bima atahu. Nah, dan sungguh beruntunglah orang yang berislam. Pertama dia berislam, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Wa razaqa kafafan, kemudian diberikan lagi, direzekikan lagi oleh Allah kepadanya sifat menjaga kehormatan diri. Wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan ditambah lagi ketika Allah memberikan sifat qana'ah kepadanya terhadap apa yang Allah telah rezekikan kepadanya. Ini bentuk keberuntungan yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika seorang berislam kemudian diberikan sifat menjaga kehormatan dan sifat merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Kemudian hadis dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Khatmi radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu man asbaha minkum, ini hadis yang masyhur juga. Bahasanya man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari, dan ini kadar seseorang sudah bisa dikatakan kaya dalam pandangan agama ini. Nah, jadi sangat simpel sebenarnya. Seseorang bisa bahagia dan kaya dengan pandangan dan cara pandang Islam, cara pandang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa di antara kalian yang bangun pagi hari atau subuh hari dalam kondisi aman di keluarganya, aman di lingkungannya, aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya dalam kondisi sehat. Nah, dalam kondisi sehat, indahu qutu yaumi, dan dia sudah ada makanan pokok yang cukup untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka kata Nabi SAW, dia ibarat orang yang telah diberikan kekayaan dunia ini. Nah, itu sudah kekayaan yang luar biasa itu, dan kita rasa hampir tiap hari itu, kecuali dalam kondisi tertentu. Mungkin kondisi kesehatan kita berkurang, berarti dia disebutkan di sini. Nah, di antara bentuk kekayaan yang perlu untuk disyukuri adalah keamanan, kemudian kesehatan. Nah, dan terlebih lagi kebutuhan. Dan kadar kebutuhan dikatakan seseorang sudah bisa dilevelkan sebagai seorang kaya dalam tinjauan Nabi ketika kebutuhan hariannya itu sudah bisa terpenuhi. Maka annama hizat lahud dunya, sebenarnya itu sudah cukup untuk dia bisa bahagia. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas, siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan atau keterbatasan, fa anzala bihan nas, lalu dia menyerahkan atau mencari solusi hal tersebut kepada manusia, lam tusaddu faqatuhu, maka kemiskinan dan keterbatasannya tidak akan terselesaikan. Wa man nazalat bihi faqah fa anzalaha billah, dan siapa yang diberikan ujian keterbatasan, kemiskinan, dan dia menyerahkan urusan itu kepada Allah, fayushakullahu lahu fa
razaqa farazaq birizqihi ajilan aw ajil, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera atau akan memberikan solusi kepada persoalannya tersebut, ajilan aw ajila, apakah segera seketika ataukah dalam waktu yang ditunda. Kemudian an Salim, dari Salim anna Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beliau meriwayatkan sami'tu Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, beliau mendengarkan ayahnya mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepadaku pemberian. Fa aqul, dan aku katakan, dan ini sikap mengajarkan kita pertengahan. Itu tadi satu sikap yang boleh diambil, tetapi Nabi juga mengajarkan sikap pertengahan. Fa aqulu a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni, maka Umar mengatakan, berikan saja kepada yang lebih membutuhkan dariku. Faqal khudhu, maka Nabi tetap mengatakan, ambil. Idza ja'aka min hadzal mali syai'un, ambil kalau ada yang datang kepadamu, ada yang memberikan kepadamu, ambil. Wa anta ghairu musyrifin wala sa'il, selama engkau bukan engkau yang tamak rakus kepada harta tersebut dan sangat menginginkannya, dan bukan pula engkau yang menuntut dan meminta untuk diberikan. Fakhudhu wa mala, ambillah, kenapa tidak. Fala tutbi'hu nafsak, tetapi jangan menjadi orang yang selalu ingin diberikan. Kemudian yang terakhir, hadis dari Khalid ibn Adi Al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man balaghahu ma'rufun an akhihi min ghairi mas'alatin, siapa yang mendapatkan atau didatangi mendapatkan kebaikan, pemberian hadiah dari saudaranya tanpa dia menuntut meminta, wala isyrafi nafsin, dan tidak pula menuntut tadi, dan bukan pula sikap dimaksudkan untuk ketamakan dan memperbanyak harta, falyaqbalhu wala yaruddahu, hendaknya dia menerimanya, jangan dia menolaknya. Apalagi kalau kita melihat dari sisi menguatkan ukhuwah dan menguatkan kebersamaan dan menghilangkan prasangka, maka lebih utama dan hendaknya diterima. Fa innahu rizqun saqahu Allahu ilaih, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah giring kepadanya. Maka jangan ditolak ketika ada saudara kita yang berikan hadiah. Nah, itu kesimpulannya. Tetapi peringatan yang terakhir dari sisi peringatan adalah hadis yang sudah juga disebutkan oleh Ustaz kita, larangan keras bagi orang yang menjadikan meminta-minta sebagai profesi. Bahwasanya dia nanti akan datang pada hari kiamat, laisa ala wajhihi syiqqatu lahmin, tidak ada di atas wajahnya sedikit pun, sepotong pun daging. Dia akan dibangkitkan dalam kondisi wajah yang tengkorak, karena di dunia dia tidak menjaga kehormatan, dan wajah adalah lambang kehormatan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kita taufik, memberikan kecukupan, memberikan kita menjaga kehormatan kita dalam perkara dunia, sehingga kita dibangkitkan dalam kondisi orang-orang yang di dunia kita terhormat, dan dibangkitkan nanti di akhirat dalam kondisi yang terbaik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.